Baik. Eh, Secara di atas kertas tentu segala sesuatu itu pasti bermula dari pikiran, Ya, dari sebuah proses pencarian. Dan itu sudah dituangkan dalam bentuk visi misi dari kandidat Nadi ya, ya, Nuryanto Hardi. Nah, betul kata Rendra, apapun ceritanya adalah implementasinya seperti apa. Kemudian persentasi eh, pembiayaan katakan seperti apa. Kalau untuk persentase dalam visi misi yang ada pada Nadi, saya bisa mengatakan ini salah satu prioritas, salah satu prioritas utama. Macam mana letak Batam ini sebagai sebuah kota perbatasan yang berhampir langsung dengan Singapura, Malaysia. Ini menjadi satu potensi mana kebudayaan ini sebagai sesuatu yang boleh diangkat untuk tidak hanya sebagai sebuah eh, apa kesenian semata untuk tepuk tangan. Kalau katakan salah satu produk kebudayaan itu adalah kesenian, musik, tari dan segala macamnya, tidak itu saja gitu. Bagaimana kebudayaan ini menjadi satu nilai yang memiliki potensi untuk mengangkat taraf hidup masyarakat dari kekayaan seni budaya kita, produk-produk kebudayaan kita. Ini tidak bukan sesuatu hal yang mustahil. Apa yang boleh kita buat untuk menjadikan kekayaan budaya ini menjadi sesuatu yang bernilai. Bernilai dalam artian nilai yang kita harapkan sebagai nilai-nilai moral, nilai-nilai seni, tapi juga ada nilai-nilai ekonomi tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur daripada produk-produk kebudayaan itu. Nah, kita di Nadi dalam perbincangan-perbincangan kita karena di dalam tim Nuryanto Hardi, Nadi Batam ini kita banyak pelaku-pelaku kebudayaan yang bersama-sama memikirkan ikut memberikan masukan-masukan kepada kandidat kita terkait Batam ke depan yang lebih mengedepankan nilai-nilai budaya itu. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwasanya geliat kebudayaan itu ada, tapi dia tidak terkelola dengan baik, tidak terencana dengan benar, dan inilah kita ada di sini. Saya dan beberapa yang lain ada di tim Nadi untuk sama-sama memberikan masukan itu. Nah, jadi kita sebagai sebuah daerah yang betul-betul seluruh suku bangsa di negeri ini ada di Batam, tidak hanya suku bangsa negeri Indonesia dari Sabang Merauke, tapi juga ada bangsa-bangsa asing juga ya yang menjadi tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga profesional yang menetap di Batam, menjadikan Batam ini adalah rumah dunia. rumah dunia kok. Rumah dunia yang harus kita kelola dengan benar, dengan tentunya mengedepankan bahwasanya Batam sebagai tanah Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, Melayu itu tetap menjadi payung. Ada nggak pembicaraan misalnya tadi sempat disampaikan oleh Bang Samson konsep penganggaran, prioritas dalam kaitan dengan penganggaran. Sudah ada rancangan misalnya berapa persen gitu, sudah ada belum pembicaraan di sana? Kalau untuk perancangan pembiayaan, sejauh ini kita belum sampai ke wilayah itu, ya? Belum sampai ke wilayah itu. Tapi yang jelas apapun yang sudah kita bincang-bincangkan biasa di dalam forum-forum kecil di tim Nadi Batam, kebudayaan ini tidak bisa, bukan sesuatu yang menjadi pelengkap saja dia. Sampingan saja enggak? Bukan menjadi pelengkap. Ya. Tapi kebudayaan itu adalah menjadi prioritas, salah satu prioritas utama dari Nadi Batam. Jadi tidak menjadi pelengkap untuk hanya sebatas menampilkan produk kebudayaan itu dalam bentuk tari persembahan, menampilkan produk kebudayaan itu dalam bentuk tanjak, bukan seperti itu. Bukan seperti itu kecil ya? Sekali. Oke. Itu sangat kecil. Baik, Bang Cevi gimana Bang konsepnya? Sebelum nanti akan ditanggapi oleh beberapa para narasumber. Silakan Bang. Iya, saya tidak ingin mendahului visi misi pasangan kami, Ya. Bang Hamsa Karli Claudia, karena juga belum fix dan belum boleh kita publikasikan. Namun seperti yang awal saya katakan tadi,
ketika bicara bagaimana warna kebudayaan terhadap pengaruhnya pada pengambil kebijakan Batam nanti ke depan, makanya saya katakan tergantung siapa yang memimpin. Nah, dalam bincang-bincang kecil kami, saya sama Pak Amsakar, sambil ngopi beberapa hari lalu, ketika saya singgung topik yang akan kita bahas. Ya. Jadi beliau mengatakan begini, dengan bahasa beliau itu, mungkin saya bahasa Indonesia kan lah, karena beliau berbahasa Melayu. Saya ini orang Melayu. Semua juga tahu bahwa saya juga menghabiskan waktu di organisasi KKBM, mungkin Bang Samson, Bang Japar juga, Bang Tarmizi juga tahu, juga merupakan bagian pengurus LAM. Beliau juga berada di perumus-perumus pengambil kebijakan untuk membuat produk-produk aturan perda dan sebagainya. Jadi beliau juga merupakan seorang seniman, jadi sudah tentu permasalahan-permasalahan konsep atau bagaimana warna budaya ini nanti dalam pengambil kebijakan itu akan mewarnai. Jadi kita apresiasi terhadap kebijakan-kebijakan yang awal mengangkat batang terendam itu adalah pada eranya Pak Nyat Kadir. Ya. Itu saya kira tonggaknya, ibarat mengangkat batang terendam itu. Pada saat itulah warna-warna ciri khas itu dimunculkan, ya. Berbaju Melayu pada waktu-waktu tertentu, hari tertentu, simbol-simbol monumen-monumen yang ada di beberapa ruas jalan, ya. Ornamen-ornamen di berbagai kantor pemerintahan. Namun hal ini menurut kami perlu kita cari lagi langkah yang di-upgrading gitu. Ya, jadi satu, kami ingin ke depannya seperti yang kata Bung Rendra tadi, ada budaya lisan itu. Budaya lisan ini saya kira untuk lisan dalam arti bahasa Melayu ini di masyarakat itu kan kurang ini. Kalau di Riau di Kepri ini pengguna bahasa Melayu berdasarkan persentase yang paling tinggi itu kan di Lingga. Itu lebih dari 90%. Di Batam ini mungkin daerah yang paling minim menggunakan bahasa Melayu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena sudah cukup heterogen, ya, heterogen dan apa. Satu lagi, kita belum memuatkan itu unsur lokal itu di sekolah. Di sekolah belum ya? Iya, kalau sudah ada usaha itu tetapi sepertinya terhenti. Artinya gini, semua bentuk-bentuk budaya lokal itu yang sudah dibukukan, itu kita harus adopsi gitu loh, sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah. Jadi sehingga anak-anak tahu itu, oh ini permainan-permainan, ini lagu-lagu dari daerah Kepri, ini permainan-permainan rakyat Kepri dan sebagainya. Literasi, Pak. Literasi apa semuanya ada loh, simbol-simbolnya seperti ini, cara mainnya seperti ini. Oh Bang Selebu itu begini, oh main ini begini. Jadi ada ilustrasinya, maupun tekstual maupun misalnya seperti video yang diperagakan. Jadi ada imaji-imaji anak-anak kita. Sehingga ketika beliau ada yang misalnya ada nanti program bahwa anak-anak bermain gasing, anak-anak melakukan permainan-permainan rakyat. Kalau itu dilakukan, saya kira permasalahan bahasa-bahasa lisan di sekolah dan sebagainya ini sudah menjadi hal yang biasa. Kita pergi misalnya ke daerah Sumbar, misalnya saya pernah di sana. Kalau anak-anak berbahasa Minang di sana hal yang biasa itu. Orang-orang misalnya kita datang ke bandara atau kita ini langsung disambut dengan bahasa mereka, hal yang biasa. Mengapa kita tidak mulai itu di daerah kita ini? Dan hal itu harus ada kebijakan. Harus ada kebijakan, pengambil kebijakannya adalah apa? Ya otoritas pengambil kebijakan dalam hal ini mungkin kalau di Batam nanti ya wali kota Batam. Nah inilah kalau mau dikatakan kami ini pembisik-pembisik, ya itu yang kami perlu bisikkan. Gitu. Hal-hal seperti inilah yang bisa mewarnai. Ya, kalau itu
politik itu bengkok, maka puisi lah yang meluruskan. Kalau pengambil kebijakan-kebijakan politis ini ke kiri dan ke kanan, maka kita inilah budayawan dan seniman inilah yang membisikkan untuk meluruskan. Jangan malah membengkok-bengkokkan lagi gitu. Jadi kami kira seperti itu, artinya saya katakan Amsakar, seandainya insya Allah dikasih amanah menjadi wali kota Batam bersama Bu Claudia, kami akan memberi perhatian lebih karena kami sudah berbincang tentang hal-hal begini. Ada kerisauan kami tak ingin hanya simbol-simbol saja, hanya cukup dengan tanja, hanya cukup dengan berpakaian Melayu, tetapi tidak juga teraplikasi, tidak mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Yang paling penting itu, ya. Nah, itu tadi mudah-mudahan seperti kata Bang Samson, kita ingin Melayu ini, budaya Melayu menjadi simbol, menjadi pilar, menjadi payung, di mana unsur-unsur keberagaman tadi, pluralisme tadi, heterogenitas tadi, menjadi bagian yang tak terpisahkan. Bang Amsakar ada mengatakan, mengibaratkan Batam ini, ya, Batam ini heterogenitas itu seperti ornamen, instrumen yang berbeda-beda. Tetapi ketika instrumen ini dimainkan dengan harmoni tertentu sampai di dalam sebuah orkestra, betapa indahnya. Itulah yang ingin kami lakukan, bahwa keberagaman ini, ya, heterogenitas ini akan menjadi nilai lebih dari Batam melalui output budaya ini tadi. Semua budaya-budaya kebudayaan yang begitu beragam itu menjadi nilai tambah. Apakah itu nilai jualnya di pariwisata atau lain. Menjadi identitas yang dimana tetap payungnya adalah budaya Melayu. Saya ingat bahwa Barack Obama ketika dilantik menjadi presiden, Ya, itu ada penyair yang baca puisi. ya. Karena dia peduli kepada kesenian, apalagi sastra. Saya punya obsesi dan keinginan, kalau nanti siapapun pemenangnya antara calon ini, belum ada nomor ya. Ya, belum ada nomor. Nanti ada dua calon, Ya. dua pasang calon. Mereka itu berani mengundang seniman ataupun penyair untuk baca puisi di situ. Tapi jangan puisi mereka yang dibacakan. Oh. Tapi adalah puisi hati rakyat Ya, yang ya, harus ya. mereka dengarkan. Ya. Itu yang saya harap lah Bung Termizi ya, bisikkanlah ke beliau. Bung Jeffrey, tolonglah bisikkan gitu kan. Ya. Tapi tak mesti saya. Biarkan mereka menilai secara objektif ya. Kok saya bagus juga ya. Saya waktu pengukuhan guru besar Yusmar Yusuf sebagai profesor, dia di Pekanbaru, saya diundang untuk itu. Saya bilang, mengapa saya diundang? Awak baca puisi. Dan itu belum Obama presiden yang mengundang. Pertama, saya sudah pernah untuk pengukuhan guru besar. Yaitu Nanti Profesor paling utama Dr. mungkin. Yusmar Yusuf. Ya, asli biar dan nanti asli itu. Saya baca puisi ke sana. Nah, ya. Terima kasih lah ya. Tapi terima kasih belum lengkap. Nanti baru ya. Gitu. Ya, saya ingin menanggapi begini ya, bahwa dikatakan Bung Rendra tadi, regulasi tentang pemajuan kebudayaan di tingkat nasional itu ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017. Ya. Turunannya ke daerah sudah ada, termasuk Batam, yaitu Perda. Kalau di sana adalah undang-undang, di sini Perda. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018. Arti kata 1 tahun dari pusat sampai ke sini. Itu adalah Perda tentang pemajuan kebudayaan di Kota Batam. Perdanya, Perdanya pelaksanaannya gimana? aduh. Oh, nggak tahu. Karena di dalam perda itu disebutkan banyak bahwa untuk melaksanakan ini diatur secara teknis melalui perwako, Ya, peraturan ya. wali kota. Habislah macam itu aja. Ya, ya. Kita tengoklah ada tak pemajuan kebudayaan itu di Batam. Mudah-mudahan ada, dan saya berharap kepada kedua perwakilan dari calon ini, tolonglah pemajuan kebudayaan yang sekarang sudah menjadi perda itu, bisiklah bagaimana actionnya. Jadi selama ini belum ada action sama sekali dari Perda itu? Sudah ada beberapa, Mm. tapi haruslah lebih gitu. Kemudian tentang PPKD, pokok Ya. pikiran kebudayaan daerah. Pokok pikiran kebudayaan daerah itu adalah bahasa pusat awalnya, bahasa nasional, bagaimana menjaga kebudayaan itu. Sampai di daerah, kita tak mengenal PPKD. Tapi sebenarnya kita sudah melaksanakan PPKD, tapi tidak terumuskan seperti itu.
bagaimana supaya kedua calon ini kelak baik kalah ataupun menang, siapkanlah itu. Konsepnya bagaimana pemajuan kebudayaan dan menyusun PPKD itu betul-betul serius sehingga nanti dia mudah masuk kepada program pembangunan Batam dan mudah dianggarkan. Ada cantolannya. Judul-judul kegiatannya gini, ini namanya pokok kegiatannya. Nanti apa kegiatan dari bawah ada cantolannya. Selama ini kan begitu. Ada usulan dari masyarakat, seniman, budayawan. Oh, ini tak ada dalam kegiatan kita. Nggak ada cantolannya. Karena apa? Pemerintah dalam menyusun RPJMD, kemudian RPJMM, D itu daerah, M itu menengah. Kemudian dalam pelaksanaan per tahunnya, kalau dalam dulu kan dah kena zaman Orde Baru kan itu RAPBN. Itu sama lah benda lah tuh. Itu juga ada nama beda. Disosialisasikan ke masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa, oh ini kegiatan saya. Ini pikiran saya. Bisa saya usulkan ke sana. Tahu dia cantolannya. Mau nyantol kemana nanti. Sehingga pemerintah tidak jalan ke barat, masyarakat tidak jalan ke timur. Selalulah bersosialisasi, berkomunikasi dalam hal memajukan kebudayaan tadi. Nah ini selama ini seniman dan budayawan ini diberi tempat nggak, diberi ruang tempat atau kesempatan untuk menyampaikan ekspresi atau tidak sekarang? Kita kan ini bicara yang sekarang ya. Ya. Sementara tema kita untuk akan datang nih. Tapi boleh lah. Apa-apa yang sedang berlaku sekarang. Pijakannya kan sekarang Ya, untuk masa depan kan gitu ya. Karena saya diajarkan jangan pernah menangisi masa lalu. Oke. Dan jangan pula pernah menyemaskan masa depan. Iya. Tapi syukurilah hari ini. Syukurilah hari ini. Iya. Sering nonton mediasi. Itu prinsip kita. Tapi dalam konteks hari ini kita bersyukur, kita berbuat apa yang kita syukuri, apa yang kita buat itu adalah bersatunya pemerintah dan masyarakat. Oke. Selama ini pemerintah belum maksimal. Belum maksimal ya. Dalam hal memperhatikan produk kebudayaan bernama kesenian. Kalau memperhatikan kebudayaan sudah, dia berpolitik habis-habisan udah budaya. Tapi itu aja, yang lain tidak. Bahwa dari rahim kebudayaan itu lahir banyak anak kandung. Salah satunya politik, salah satunya kesenian, salah satunya pantun. Pantun itu mungkin ada cucu dari kebudayaan itu maksudnya. Itulah kita harapkan pemerintah tidak hanya menganak kandungkan yang bernama politik, tapi juga menyamakan dengan saudara-saudara yang lain. Seni budaya Melayu, seni budaya Nusantara yang ada di Batam. Suka atau tidak suka bahwa sunatullah Batam ini tanah Melayu. Kemanapun kita protes, tak ada yang menolak. Menolak ya. Tak bisa kita tolak bahwa sunatullah, keinginan Tuhan, ini adalah tanah Melayu. Ya. Keinginan Tuhan di Jawa sana adalah tanah orang Jawa. Betul. Saya tak pernah buat proposal kepada Tuhan agar saya dilahir dan hidup di Batam sebagai orang Melayu. Kalau saya ngusul kemarin saya di Amerika. Tapi di sini sunatullah, Allah yang bersunah. Nah, ketika sunatullah itu kita harus mati. Tapi dalam perjalanannya Allah membuat sunnah yang lain. Bahwa Batam ini berkembang sebagai gula yang didatangi oleh semut-semut. Semut itu adalah para pekerja dari seluruh Nusantara. Gula itu daya tarik. Sehingga Batam ini didatangi orang banyak. Banyaklah suku-suku yang ada di sini. Sehingga disebutlah Batam ini miniaturnya Indonesia. Ya. Kalau sudah miniatur Indonesia, berbagai etnis ada di sini. Melayu tadi tak menutup diri. Dia bisa masuk ke situ. Ini keterbukaan. Kita harus menerima, pertama, Batam adalah tanah Melayu. Bersamaan dengan menerima bahwa orang-orang yang datang ke Batam jangan dipaksa jadi Melayu. Tapi mereka harus bisa mengekspresikan kebudayaannya. Saya pernah di Johor, diundang. Kalau saya membayangkan tari persembahan yang nyambut saya. Tahu-tahu adalah apa? Dari Jawa. Reok. Salahkah orang Malaysia? Di Jawa tuh ada, di Malaysia tuh ada, di Johor tuh ada orang Jawa. Lah datang ke sana sebagai pekerja dulu beranak pinak di sana. Mereka tetap memelihara kebudayaan. Batam juga harus seperti itu. Kita tidak boleh membunuh kebudayaan orang, tapi orang yang diasuh kebudayaannya, dia akan mengasuh kepada orang lain. Disinilah namanya toleransi dan semangat universalisme. Bahwa kita adalah
bangsa yang berbeda-beda, tetapi tetap teduh di bawah naungan kebudayaan Melayu. Nah, itulah saya kira kedua calon mewakili calon ini, silahkan jalankan misi, visi apa yang Anda lakukan, yang inginkan, tapi jangan lupa kebudayaan. Karena kebudayaan itu adalah amanah Tuhan. Kalau kalian lupa dengan amanah Tuhan, sumpah jadi tupai nanti. Kalau saya menyumpah, tapi sumpah Tuhan lebih payah lagi. Gitu. Dan kita adalah mengurus kebudayaan, meneruskan tugas kenabian. Kalau kalian tak urus kebudayaan ini, berarti nabi palsu lah kalian. Itu yang ingin saya katakan. Iya. Saya berani ke orangnya aja. Kalau yang ke sana tak berani. Iya. Ini kawan-kawan sedekat. Biar dia bisikan, Bang. Bisikkan ke sana, tapi jangan itu bisikkan. Oh, nonton juga ya. Itu saja. Saya ingin dan yakin kedua-dua ini, baik Bang Amsakar dan Pak Adihud, itu Ya. kawan-kawan saya juga. Kawan-kawan dalam arti kata, kalau saya tak ada uang, tempat saya minjam duit. Itulah, mau orang tuh. Iya. Tapi tak pernah saya bayar lagi. Karena saya tahu kalau saya bayar orang tuh tak terima gitu. Jadi itulah saya harapkan kepada orang nih. Jangan kita mengurus politik sebagai anak kandung, mengurus kebudayaan sebagai anak tiri. Tahu-tahu anak tiri nih yang sukses nanti. Iya. Terima kasih, itu Ya, tanggapan baik. saya. Datuk, silakan ditanggapi, Datuk. Konsep tadi yang disampaikan kedua tim tadi. Baik, terima kasih kepada dua pembisik-pembisik kita yang hadir di sini. Ya, pertama kita melihat di Batam ini walaupun bumi Melayu, tetapi begitu orang datang ke Batam tidak ada ciri khas Melayu, juga tidak nampak apa yang Bang Renda sampaikan, hanya tempat-tempat tertentu saja. Contoh di bandara saja tidak ada ciri khas Melayu. Ya, di jalan-jalan kalau kita melihat itu, coba dibikin pantun. Ini gambar-gambar, mohon maaf mungkin barangkali gambar alat makeup, minuman keras mungkin barangkali ada dulu, sekarang saya tak nampak lagi. Ya, iklan-iklannya dibuat, ada pantun-pantun tentang nasihat. Kalau kita kena Melayu identik dengan Islam, kita saling mengingatkan juga tuh. Sudahkah Anda sholat hari ini? Apa mungkin barangkali saling mengingat orang membaca? Oh iya, saya belum sholat hari ini. Kan sambil di jalan gitu kan, ya, karena Melayu identik dengan Islam. Kedua, ya kan, masalah perda yang Abang Samson sampaikan tadi, hari ini perda tentang baju Melayu saja belum selesai lagi. Betul kan? Bang Samson mungkin ada di dalam situ. Ya, coba pembisik ini untuk kedepannya nanti, itu wajib, bahkan wajibnya bukan wajib ain ya, bukan wajib tentang agama. Mereka pakai baju di mall, harus pakai baju Melayu kalau hari Jumat seminggu sekali, harus pakai baju. Mulai kita ada baju lengkap hari ini sendiri, di pemerintah saja memang suruh baju kurung, tetapi tidak lengkap baju kurungnya. Hanya pakai baju, pakai celana macam pakai piyama tidur. Iya. Kalau melihat itu, harus kan soketnya lengkap gitu. Ya kan, kalau pakai tanya-tanya songkok-songkok, bagaimana baju Melayu yang benar? Ada juga mungkin barangkali baju Melayu ada kancing-kancingnya, itu kan ada di modif itu seperti itu. Mungkin barangkali kita berharap ke depannya yang disampaikan Pak Jepi tadi, bahwa di sekolah-sekolah itu memang penting sekali. Mudah-mudahan untuk pemimpin ke depan yang dua calon ini tadi, saya sangat mengerti, mereka juga mengerti tentang Melayu, dan setiap hari-hari Jumat bukan hanya di kantor saja, di mall, di bandara, dibiasakan kita biar nampak orang datang ke Batam itu, oh bahwa ini bumi Melayu loh gitu. Ya. Apa bedanya kita dengan tempat lain gitu? Kalau kita lihat di Jawa Barat atau di bandaranya di Bali itu kan jelas nampak, memang kita sampai situ sudah ada auranya gitu. Identitasnya sudah ada. Hari ini kita tidak ada identitas kita di Batam itu menampakkan ciri-ciri khas kita bahwa orang Melayu gitu. Ya, saya sampaikan tadi, dibikin pantun tentang apa sih dia? Misalnya pergi ke hutan menebang kayu hendak menjolok buah sukun. Kalau sudah sampai di negeri Melayu, kita harus pandai berpantun. Ya, walaupun sepatah pantun gitu, contoh-contoh gitu ya. Mungkin barangkali kami berharaplah dari lembaga adat Melayu untuk calon ke depan nanti memang itu harus dibuat seperti itu. Jadi sampai di Batam orang, saat disambut dengan bahasa Melayu, mungkin barangkali itu. Jadi sekarang ini seperti jati dirinya belum begitu muncul. Belum begitu muncul saya Ya, melihat ya, gitu. ya. Hanya tempat-tempat tertentu, kalau Bang siapa Pak Rendra tadi menyampaikan, hanya tempat-tempat tertentu saja, dan orang mungkin barangkali tidak sampai ke situ. Iya. Ciri-ciri khas rumah Melayu di sini juga ke depan harus ada juga, di mana tempatnya harus kita bikin, orang tahu betul. Lembaga adat Melayu Gedung Lam kita yang sekarang ini kan hanya semacam ruko saja menumpang di kantor gitu. Tidak ada ciri khasnya. Kalau di Tanjung Pinang mungkin provinsi sudah ada identitas yang nampak. Berarti harus ada satu politika will atau aturan yang bisa memaksa itu. Sementara kalau kita melihat ya Batam sekarang mungkin disatukan ex officio, sementara Iya, sini ada betul. dua kapal yang Betul. berlaku. Gimana kira-kira ini bisa mensinkronkan supaya
jati diri ini tidak hilang. Ya itu ke depan lah. Kita kan belum Ya. tahu ke depan siapa akan menjadi Kepala BP Batamnya Ya. dan wali kotanya. Betul. Itu akan kita sampaikan juga nanti. Oke, ya. Terutama kepada kedua pembisik ini ya. Harus menyampaikan ini harapan nih, harapan orang Melayu nih seperti ini. Ya. Nah, karena kita juga orang Melayu harus kita paling tidak lah 80-90% dituruti lah. Kan ini kan baik untuk negeri kita Melayu ini. Biar orang juga terbawa dengan budaya kita di sini. Kalau pantun mengatakan putra raja memakai tanjak, istrinya pula berbaju kurung, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Kan mungkin barangkali gitu. Ya, baik. Terima kasih. Bang Rendra gimana, Bang? Iya, jadi begini, kalau kita belajar dari sejarah, perkembangan literasi di Pulau Penyengat misalnya, dulu kalau kita kenal terbangunnya satu perpustakaan di zaman itu sekitar tahun 1800-an akhir mungkin ya, yang disebut dengan Kutub Kanah, itu bukan tanpa political will tadi Ya. bahasa Bang Agus. Nah itu political will. Political will dari siapa? Yang di Pertuan Muda. Waktu itu yang di Pertuan Mudanya Raja Muhammad Yusuf Al-Mahdi. Beliaulah yang punya kebijakan kita beli, Ya. kita masukkan APBD gitu deh, kayak gitu kan. Berapa yang diperuntukkan? Kalau tak silap saya dalam satu buah penelitian itu sekitar 10.000 gulden masa itu. Itu anggaran disediakan untuk membeli buku-buku di seluruh di Arab untuk dibawa balik ke Pulau Penyengat. Artinya ada tindakan konkret dari pemerintah untuk membesarkan budaya literasi di situ. Maka hari ini kita jumpalah peninggalan literasinya di Pulau Penyengat. Tanpa political will hari itu mungkin kita tak bisa bilang Pulau Penyengat sebagai sumber literasi, sastra dan sebagainya. Tapi karena ada political will itulah oleh yang pemimpin pada zaman itu, kalau kita pakai bicara bahasa tupoksinya tadi, yang di Pertuan Muda punya tupoksi, pemegang anggarannya, kuasa anggaran lah gitu ya. Nah, beliau memerintahkan untuk beli buku. Ini anggaran sekian, beli buku dan bawa balik dan kita bangun perpustakaan. Nah, itu terjadi. Begitu juga yang dilakukan oleh Sultan Agung Hamengkubuwono. Sultan Mataram yang menyerang VOC itu. Ya. Dia membuat satu penanggalan Jawa. Pemimpin yang merealisasi itu. Jadi dia buat bermacam gending-gending sastra dan sebagainya. Mereka yang membangun kebudayaan itu. Di akhir-akhir masa pemerintahannya, mereka yang mengeluarkan political will itu. Artinya apa? Kita yang tidak mau adalah begini. Budaya itu hanya menjadi ide di atas awan, cloud. Ya. Tapi tidak terimplementasi dengan baik. Kita bisa contoh juga dari sejarah. Mungkin ini agak kontradiktif ya kalau saya ngomong begitu ya. Dulu di negara Indonesia kita tidak bisa nafikan bahwa ada paham yang kita tidak sepakati. Ada paham kiri lah begitu ya. Tetapi kita ambil satu kebaikannya, mungkin saya ambil satu kebaikannya, paham yang mungkin tidak baik saja, itu bisa fokus kepada kebudayaan, dibangunlah lembaga kebudayaan Indonesia. Nah itu ketuanya dulu adalah Pramudia Anantatur. Itu dibangunlah lembaga kebudayaan Indonesia. Itu pernah ada di Indonesia yang betul-betul mengurus kebudayaan. Yang betul-betul mengurus persoalan penulisan, persoalan konsep-konsep membangun masyarakat, konsep-konsep membangun dan sebagainya. Nah kalau aktualisasi hari ini mungkin Dirjen Kebudayaan lah yang dipimpin oleh Pak Hilmar Farid. Jadi itu konkretnya. Kenapa kita perlu konkret seperti itu yang dipegang oleh pemimpin nantinya? Ini penting karena mau tidak mau, kalau sekarang mungkin kita masih fase politik gitu ya. Kalau politik ini kata dosen saya begini aja nih, macam orang pacaran. Ketika orang politik itu adalah seperti orang pacaran. Jadi dia boleh ngomong aja, nanti kalau aku nikah saya aku belikan rumah besar. Itu kan orang nikah kan banyak janji-janji itu. Kalau ke pacaran kan banyak janji-janji. Tenang dek, adik sama abang lah pokoknya. Nanti kalau abang dah nikah kita beli mobil bagus, mobil besar, kan janji-janji. Ya. Tapi setelah nikah banyak aturan ternyata. Uangnya nggak cukup, gajinya cuma sekian. Nah ini persoalan pemerintah dan politik tuh seperti itu. Seperti orang pacaran dan nikah. Ketika di politik mungkin boleh kita nih bicara nanti kita akan bangun konsep kebudayaan begini. Sekali sudah terpilih, sudah ditetapkan, diangkat sumpah oleh Mendagri ya begitu ya. Maka banyak aturan. Ada undang-undang 23, undang-undang ini, oh nggak bisa. Akhirnya ujung-ujungnya kata Bang Samson nanti adalah nggak ada cantolannya. Sedih lagi lah para seniman, para budayawan. Artinya apa? Visi budaya itu juga harus rasional dan realistis. Untuk melihat bagaimana mengkonkretkannya. Kalau dia menjadi prioritas kata Bang Tarmizi tadi atau Bang Jeffy tadi, ya karena memang dua paslon ini maestro-maestro kebudayaan. Pasti beliau-beliau ini lebih paham bagaimana
mengkonkretkan di dalam tindakan-tindakan pemerintah. Yang dikhawatirkan adalah visinya terlalu besar, awan, melangit, pas dilantik nggak bisa. Nggak bisa menjalankan. Nah, nggak bisa menjalankan. Karena apa tadi? Ya alhamdulillah sudah ada perda ternyata. Yang saya khawatirkan tadi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tidak ada perda. Omong kosong lagi. Meskipun belum sepenuhnya dijalankan. Belum sebelum dijalankan. Nah, itu jadi PR. Ya. Udah ada perdanya bagus berarti. Berarti tinggal dieksekusi. Nah, artinya kalau sudah ada perda, sudah gampang melihat konkretnya. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh pemerintah dengan perda itu. Nah, terlebih tadi dari Datuk mungkin banyak perda-perda yang belum ada. Perda-perda rumah adat, perda-perda baju Melayu, dan perda-perda lainnya. Misalnya bangunan Melayu, kalau di provinsi ada perda seni bina Melayu. Kalau di provinsi, itu perdanya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Nah, di Batam kan tinggal mengkonkretkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Nah, ini yang kita khawatirkan ketika visinya terlalu melangit, nanti tidak bisa dikonkretkan. Karena itu tadi saya bilang, kebudayaan ini abstrak, ya. Jadi kita tidak bisa hanya melihat, oh orang nanti tenang, nanti saya sediakan anggaran untuk penari, bukan hanya itu sebenarnya. Ya. Nah, tetapi kita mau lebih besar. Kalau di pemerintah pusat, konkretisasi sekarang ini simpelnya sudah diperkuat dengan anggaran-anggaran fasilitasi. Nah, ini yang dengan adanya perda mungkin bisa arahkan ke situ. Fasilitasi itu bisa saja bentuknya ke fisik, bisa saja bentuknya ke ritual, perilaku masyarakat, kesenian dan sebagainya. Itu salah satunya lah. Nah, konkretnya mesti itu. Jadi mungkin nanti kepada dua abangda-abangda kami di tim paslon yang mungkin menjadi pembisiknya, ini penting bagaimana nanti visi yang indah dengan kebudayaan itu tidak hanya sekedar visi yang itu tadi. Yang kita khawatirkan adalah dia menjadi satu lip service. Lip service kita ini kan dua aja. Budaya kadang-kadang, yang kedua maritim. Ya. Maritimnya kadang kelupa, budayanya ketinggal. Sehingga nanti yang dibangun lain, visinya lain. Nah, di awal kita bilang, oh kita akan bangun visi kita, apa saya nggak tahu juga visi yang nanti ya. Pasti ada kata-kata budaya nyantol satu tuh, ting gitu ya, nyantol. Tapi konkretisasinya mungkin ya 0, sekian persen. Nanti stakeholders yang memangku bilang kalau seniman datang, Pak bagaimana kami mau gini, anggaran kita ini cuma 0, sekian persen. Nah, gitu lagi. Cerita lama lagi kan begitu. Nah, artinya apa kalau udah cerita lama seperti itu, artinya visi misinya tidak konkret. Kalau memang fokus di kebudayaan, dalam dua maestro ini, saya memang berharap dua maestro ini sangat paham sekali tentang kebudayaan. Justru karena beliau-beliau ini paham kebudayaan, ya otomatis program-program kebudayaan akan lebih banyak, lebih menjadi prioritas, bisa persentasenya meningkat. Nah, itu yang paling penting untuk dipahami oleh kedua paslon. Bagaimana mengkonkretkan visi budaya ini menjadi satu tindakan nyata, bukan hanya sekedar lip service gitu. Ya, kira-kira dari serangkaian tadi sama kondisi Batam, apa yang harus dilakukan dulu? Baik. Nah, jadi yang pertama mungkin yang perlu dilakukan adalah reorientasi Batam. Reorientasi ya. Reorientasi. Jadi misalnya begini, Kota Batam ini unik. Berbeda, mungkin lebih mudah kalau kita pakai kata budaya di Tanjung Pinang, di Lingga, agak lebih mudah. Nah, karena kotanya sudah basisnya kebudayaan. Tanjung Pinang sudah kota gurindam negeri pantun, Lingga sudah buna tanah Melayu. Tinggal sentuh sedikit, cowel sedikit jadi. Batam ini sudah terkenal dengan kota industri, kota perdagangan, kota pariwisata, kota bisnis. Nah, ini yang perlu direorientasi oleh para pemimpin ke depan. Ya mungkin ya siapapun yang menang perlu mereorientasi Batam ini akan menjadi kota apa. Kalau dia menjadi kota bisnis, di mana letak kebudayaannya? Kalau dia menjadi pariwisata, di mana letak kebudayaannya? Kalau dia menjadi kota perdagangan, di mana letak kebudayaannya? Simpelnya begini, Jogja dia tetap jadi kota budaya. Dia tak peduli tidak ada gedung besar, ya, tidak banyak pabrik, tidak banyak investasi, tetapi yang dia majukan adalah fokus kepada kebudayaannya. Bali juga demikian. Ada beberapa kota kita seperti itu. Bahkan Tanjung Pinang juga demikian. Mungkin Tanjung Pinang tidak perlu gedung-gedung tinggi, tapi dia butuh bagaimana menyelamatkan seluruh potensi kebudayaan dan cagar budayanya, misal seperti itu. Nah, Batam ini unik. Karena dia sudah terpola menjadi kota yang industri, pariwisata, jasa, perdagangan. Nah, pertanyaannya adalah kalau tadi memang serius dalam visi kebudayaan, di mana posisi kebudayaan dengan karakter kota yang sudah semikian. Ibaratnya beginilah, dia seorang anak tajir, kaya, kita mau jadikan dia budayawan. Bisa nggak nih? Misalnya gitu.
Jadi stempelnya ini bisa nggak kita ubah? Kalaupun bisa, letak di mana dia? Nah ini unik sebenarnya, PR-nya akan menjadi lebih menarik dengan karakter kota yang seperti ini, tetapi wujud kebudayaannya ada. Apakah mustahil? Tidak. Ada negara yang lebih besar lagi, Jepang misalnya. Jepang itu kita tidak nafikan bahwa Jepang adalah negara maju, tapi Jepang tidak pernah meninggalkan unsur kebudayaan dalam kehidupannya. Ya. Nah, itu yang menarik. Ini PR ke depan, bagaimana menjadikan kota yang dengan karakteristik Batam ini penempatan budayanya di mana? Itu yang saya bilang tadi di pantun saya, di mana diletak, di mana diazam. Di mana mau diletakkan posisi ini kalau memang menjadi prioritas dalam visi misinya. Ya, Seperti baik. itu. Baik. Gimana Mbak Fitri? Baik. Ini kepada abang-abang kita pembisik ya dari paslon yang kenal dengan asli ya Bang ya, kalau Ya. Pak Zakar sama Bi Claudia, Ya. dan dari abang kita yang kita Nadi. kenal dengan Nadi seperti itu ya. Tadi kita singgung bagaimana kemudian implementasi dari letak kebudayaan di dalam visi misi program yang nanti bisa real dilaksanakan oleh para kedua paslon nantinya. Maka kalau kita coba mengacu kepada pendapatnya Koncaraningrat bahwa sebenarnya sudut pandang kebudayaan itu kita bisa melihatnya misalnya dari pendidikan, dari pengetahuan, dari dari mata pencarian masyarakat yang ada di situ gitu ya. Kemudian dari teknologinya. Nah, kenapa kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa kebudayaan itu tidak semata-mata nilai etika dan misalnya agama, tidak hanya itu, tapi bagaimana kemudian visi misi dari kedua calon ini bisa diimplementasikan dalam hal kebijakan apa, misalnya kebijakan pendidikan tadi yang sudah nyata ya. Kita lihat, saya juga mencontohkan tentang Jogja. Jogja itu terkenal, budayanya tetap ada tapi juga terkenal dengan budaya pendidikan. Nah, bagaimana kemudian Batam, bidang pendidikannya, dalam kurikulum, dalam unsur pendidikan Kota Batam, maka kebijakan yang diambil, kebudayaan yang ada tadi bisa dimasukkan ke dalam kurikulum lokal atau muatan lokal yang kemudian ini bisa gitu loh, bisa memberikan kepada generasi muda untuk penguatan kembali gitu loh, penguatan karakter dan jati diri dari masyarakat Melayu Batam gitu loh. Karena tadi Pak Datu udah menjelaskan Batam ini identitasnya itu udah mulai tergores, sudah mulai menipis. Coba kita bayangkan, anak kita yang generasi muda pergi keluar Batam, mereka tidak mengira kita orang Batam, apa ciri khas Batam, apa identitas Batam gitu loh. Ini harus jadi program kita menyampaikan, bisikan lah ya kepada pembisik. Apa ciri khas dari Batam ini? Nggak ada, malah mereka seperti kemudian berbahasa Batak begitu, berbudaya Batak gitu. Jadi belum ada, belum nampak, dan begitu juga ketika kita ada teman-teman belum nampak unsur seperti itu. Maka kemudian dalam bidang pendidikan ini memang harus implementasi nyata gitu Pak, untuk terutama untuk kurikulum muatan lokal gitu. Ini harus dimasukkan ke sana. Ini kan wujud realnya nanti. Kasihan Batam yang digadang dari secara historisnya adalah Melayu, tetapi kemudian dengan masuknya banyak generasi jadi heterogen, ini menghilang gitu loh. Walaupun ada pergerakan tentunya dari pemerintah dan lain-lain gitu. Terus yang kedua, bagaimana kemudian dalam pengembangan program-program dari pemerintah nanti kalau sudah terpilih, ini sebenarnya bentuk refleksi Mas, refleksi dari yang sudah terjadi gitu ya, tentang masih dari unsur kebudayaan ini, tentang karena Batam ini dijadikan kota industri, pariwisata. Nah, bagaimana kemudian efeknya kepada tenaga kerja sebagai mata pencarian mereka? Bagaimana ini budaya ini, etika, estetika itu bisa dimasukkan ketika pemerintah buat program-program kerja gitu loh. Orang yang tinggal kampung tua itu kan ciri khas dari masyarakat Melayu. Bagaimana tindakan dari pemerintah ketika membuat kebijakan itu harus jelas gitu Mas. Jangan orang Melayu di Batam merasa tertekan dengan kebijakan yang dibuat oleh pimpinan. Toh perspektif dari orang Melayu itu sendiri ketika memilih pemimpin
kan ada beberapa kriteria itu kan, misalnya orang yang abdi gitu ya, yang banyak arifnya, yang banyak bijaknya. Nah, bagaimana kalau sudah dipimpin itu kan mengabdi, abdi gitu loh, melayani masyarakat. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi bentuk dari budaya itu ke dalam program-program pemerintah tentu tolong diperhatikan bagaimana dalam bidang pendidikan gitu. Yang pertama tadi, kemudian untuk dalam hal mata pencarian masyarakat gitu ya, itu memang harus betul diperhatikan, termasuk tadi pelestarian bentuk budaya dalam arti fisik. Kita lihat di sini Pak, kami pernah melakukan penelitian seperti rumah Melayu Limas Potong itu kan budaya kita dan tinggal satu-satunya di Nongsa gitu. Itu bentuk budaya fisik gitu. Padahal itulah tempat singgahnya dulu Kesultanan Riau Lingga gitu loh, dan itu hilang, itu ciri khas Melayu. Tidak hanya itu, banyak kemudian benda-benda yang merupakan secara fisik simbol dari Melayu itu sendiri itu punah gitu loh. Kok di Batam malah menonjol? Kita tidak, dalam hal modernisasi seperti ini kita tidak menjustis, tidak boleh berbeda, begitu enggak seperti itu gitu ya. Tapi yang namanya identitas tentu harus jelas gitu loh Pak. Nah, ini yang hilang identitas kita ini gitu loh. Nah, bagaimana kita berharap kedua sosok pemimpin kita yang memang sebenarnya kalau menurut kita memang sudah paham sebenarnya dengan Melayu itu gitu loh, memunculkan kembali gitu loh. Nah, biar apalagi untuk generasi-generasi Gen Z ini artinya, Mas, kalau kita dari Bang Rendra tadi, ibaratnya kita daur ulang, mengembalikan ulang, itu identitas dulu, jati diri dulu yang harus ditemukan lagi oleh di Batam ini. Iya, jadi gini, butuh kembali aktualisasi gitu. Aktualisasi menjelaskan, sebenarnya sudah ada tapi nggak maksimal gitu loh, tidak maksimal, belum maksimal gitu loh Mas. Mengaktualisasikan ke generasi kita, baik milenial, tidak Gen Z saja gitu. Dan mohon maaf, nanti yang memilih itu kan juga kebanyakan mereka, karena di Batam ini banyak generasi Gen Z dan milenial itu. Kita kan harus merubah ya, termasuk itu salah satu peran partai politik sebenarnya gitu ya, untuk mencerdaskan lah para pemilih ini. Artinya kita tidak hanya konteks level kekuasaan atau level harus menang saja, nggak seperti itu gitu kan. Nah, jadi penanaman pendidikan seperti ini memang perlu gitu loh Mas. Biar Batam ini dengan identitas, kembali ke identitas tadi, memang nampak kalau kita pergi keluar, oh kamu orang Batam ya gitu. Jadi jelas banyak anak-anak kita sekarang yang berpendidikan di luar, tapi identitas Batam mereka nggak jelas, bahkan mereka nggak bisa menjelaskan gitu loh. Ini sangat disayangkan gitu loh Mas. Nah,